Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Kasyfus Syubhat. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, yaitu membongkar syubhat-syubhat para pelaku kesyirikan. Wa yuqalu, dan dikatakan, idza kunta tuqirru anna man saddaqa ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa jahada wujubas salati fahuwa kafirun halalud dami wal mali bil ijma'i wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al ba'sa. Dikatakan apabila Anda mengakui bahwa orang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di semua hal, namun dia menolak kewajiban salat, maka dia kafir, halal darahnya dan hartanya berdasarkan ijma' para ulama. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in ilal ba'sa. Maka demikian pula apabila ia mengakui segala sesuatu kecuali hanya hari kebangkitan saja. Wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadhana. Demikian pula andaikan dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan, wa saddaqa bidzalika kullihi, dan dia membenarkan hal itu semuanya, la yujhadu hadza, maka seperti ini tidaklah diingkari, ya, maka yang seperti ini tidak diingkari. Wala takhtalifu al-madhahibu fihi, dan tidak ada perbedaan pendapat, ya, madhab, yaitu semua madhab itu tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Wa qad nataqa bihil Qur'anu kama qaddamna, dan Al-Qur'an telah membicarakan hal ini sebagaimana yang telah kami sampaikan demikian. Jadi membedakan salah satu dari hukum atau mengingkari dari satu hukum namun mengakui semua hukum yang tersisa, maka ini tetap dihukumi kafir oleh para ulama, halal darah dan hartanya. Maksudnya adalah ini boleh bagi penguasa kaum muslimin untuk membunuh orang ini dan menyita hartanya, itu maksudnya, ya. Bukan maksudnya kaum muslimin itu lantas ketika mendapati ada orang yang kafir menurut dirinya lantas boleh dibunuh kemudian dirampas hartanya, bukan demikian, ya. Namun
ini adalah yang melakukan pembunuhan, demikian pula penyitaan hartanya, ini adalah penguasa kaum muslimin, demikian. Dan tentunya itu dimintai taubat terlebih dahulu, ya, seperti itu. Jadi salah satu dari hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama dan ini telah diakui di dalam hukum Islam, lalu diingkari satu saja, walaupun yang lainnya itu dibenarkan dan diakui keberadaannya, maka ini bisa menyebabkan pelakunya tersebut jatuh kepada kekafiran. Seperti itu maksud dari ungkapan ini. Fama'lumun anna tauhida huwa a'zamu faridatin ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka telah jelas bahwa tauhid itu merupakan kewajiban yang paling besar yang dibawa, yang Nabi SAW datang dengan membawanya. Yang Nabi kita Muhammad SAW itu datang dengan membawa kewajiban ini. Bahwa a'zamu minas salati, dan tauhid itu lebih besar ketimbang salat. Waz zakati, ketimbang zakat. Was shaumi, ketimbang puasa. Wal haji, ketimbang haji. Fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umuri, ya, kafara. Fa kaifa, lalu bagaimana apabila ada seseorang yang dia mengingkari sedikit saja dari perkara ini, yaitu dari tauhid ini, maka tentunya kafara, kafir. Ini hukum disebut dengan hukum mutlak, ya. Itu maksudnya tidaklah ditujukan kepada orang per orang, tapi demikian kalau memang diingkari, ya, tauhid itu diingkari. Walau amila bikulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut mengamalkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mengingkari tauhid, ya, maka ini bisa menyebabkan orang tersebut jatuh kepada kekufuran, ya. Wa idza jahada tauhida alladhi huwa dinur rusuli alaihi wassalatu wassalam kullihim la yakfur. Dan apabila seseorang itu mengingkari tauhid yang itu merupakan agama para rasul semuanya, apakah dia tidak kafir? Subhanallah, ya, maha suci Allah. Ma'ajaba hadzal jahla, sungguh, ya, sungguh aneh, betapa aneh kebodohan seperti ini. Begitu maksudnya, ya. Ini sighah ta'ajjub ini. Ma'ajaba hadzal jahla, ya. Kalau disebut dengan wazannya ma'af'alahu, ya, ma'af'alahu, ini namanya sighah ta'ajjub. Terjemahannya betapa anehnya kebodohan seperti ini, begitu, ya. Bentuk ta'ajjub seperti itu, ya. Ma'ajaba hadzal jahla, betapa anehnya, ya, kebodohan seperti ini. Baik, ya. Tapi ingat kita katakan bahwasanya mengingkari tauhid, ya, baik itu sebagian atau keseluruhan, ini bisa membuat pelaku, orang yang mengingkari tersebut itu jatuh kepada kekufuran. Ini disebut dengan hukum mutlak. Ingat, ya, ini hukum mutlak. Disebut dengan takfirul mutlak, ya. Dan para ulama membahas dengan dengan ungkapan takfirul muayyan namanya, ya. Kalau takfirul mutlak ini sesungguhnya pengkafiran atau penjatuhan vonis kafir secara mutlak tanpa menunjukkan kepada orang per orang, individu per individu. Yang sedang dihukumi dalam pentakfiran secara mutlak ini itu adalah perbuatan. Apakah dia keyakinan, perbuatan hati, ataukah perbuatan lisan, yaitu ucapan, atau perbuatan anggota badan, paham, ya? Ya. Seperti contohnya, siapa yang mengakui bahwa manusia itu menciptakan dirinya sendiri, maka dia telah kafir. Ini sesungguhnya siapa yang meyakini
atau mengakui dalam hatinya bahwasanya manusia itu menciptakan dirinya sendiri, maka dia telah kafir. Ini ungkapan penghukuman terhadap keyakinan, ya. Begitu juga Imam Ahmad pernah mengatakan, siapa saja yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah kafir. Ini adalah penghukuman terhadap ucapan, ya. Siapa saja yang tawaf di sekitar kuburan, maka dia kafir. Ini disebut penghukuman terhadap perbuatan, paham ya? Namun ini disebut dengan takfirul mutlak, yaitu pengkafiran, penjatuhan vonis kafir secara mutlak yang tidak menunjukkan kepada individu tertentu. Namun yang dimaksudkan dengan takfirul mutlak ini adalah pengkafiran terhadap tindakan. Apakah dia keyakinan, ataukah dia pernyataan, atau dia perbuatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bukan mengkafirkan individu-individu tertentu. Kalau pengkafiran individu tertentu disebut dengan takfirul muayyan, pengkafiran secara individu. Ini individu. Nah, kalau yang seperti ini, di sini ada namanya dawabitut takfir, ya, langkah-langkah dalam pengkafiran. Pertama sekali, orang yang hendak, langkah-langkahnya adalah orang tersebut adalah seorang yang memang ditugaskan oleh pemerintah, atau dia seorang ulama yang mumpuni, yang dipercaya, ya. Kemudian yang kedua adalah dia bisa membedakan antara kafir asghar dengan kafir akbar. Tadi yang pertama, dia adalah ulama yang mumpuni, yang mu'tabar, yang diakui, atau dia ulama yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena nanti kalau terbukti kafir individu tertentu tersebut, maka nanti itu diserahkan kepada penguasa. Ya, man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini yang melakukannya adalah penguasa kaum muslimin, paham ya? Dan tentunya ini tidak serampangan, penguasa pun minta tobat kepada orang tersebut, ya. Biasanya ditegakkan hujjah terlebih dahulu, ya, seperti itu. Baik, ini yang pertama tadi apa? Yang melakukannya adalah hakim, baik itu ulama atau ulama yang ternama, yang terkemuka, atau yang mu'tabar, atau ulama yang ditunjuk oleh pihak penguasa. Yang jelas delegasi dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bisa membedakan antara kufur asghar dengan kufur akbar. Terbedakan dia. Jangan sampai nanti ketika menghukumi seseorang itu kafir, ternyata dari sebabnya karena melakukan kufur asghar, gitu. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah memenuhi semua syarat-syaratnya dan ya menghilangkan semua penghalang-penghalangnya. Apa di antara syaratnya? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Apa berikutnya? Izalatul syubhah, menghilangkan syubhat. Ya, demikian. Dan memastikan orang tersebut berikutnya tidak dipaksa. Apa penghalangnya? Penghalangnya kebodohan, takwil atau syubhat, demikian. Paksaan diantaranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, ini disebut dengan takfir muayyan, lebih dia kepada dawabit, yaitu langkah-langkah yang begitu berat, ya, seperti itu. Kalau takfir mutlak tidak masalah. Seperti Allah SWT ya menyebutkan dengan takfir mutlak. Seperti waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu orang-orang kafir, begitu. Nah, ini apa? Ini namanya takfir mutlak, bukan penentuan kepada individu tertentu, demikian, ya. Baik. Jadi
pengingkaran terhadap tauhid itu merupakan bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Tapi apabila ada seseorang yang dia mengingkari tauhid karena ketidaktahuannya, seperti orang-orang yang kuburiyun yang suka menyembah kuburan, yang melakukan ibadah kepada penghuni kubur, karena ketidaktahuan atau karena ada syubhat, dianggap itu merupakan bentuk pengagungan terhadap wali, ya. Maka yang seperti ini kita katakan, ya, ini tidak bisa lantas mau divonis, ya, dengan vonis kepada individunya, demikian, ya. Maka diberlakukan, ya, dhawabit takfir lil muayyan, yaitu memberlakukan tahapan-tahapan dalam menjatuhkan vonis kafir terhadap individu tertentu, demikian, ya. Wa yuqalu aidan li haula'i, dikatakan juga kepada mereka ini, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifata wa qad aslamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yusalluna wa yu'adzuna. Dikatakan juga kepada mereka, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu memerangi Bani Hanifah, padahal mereka itu telah masuk Islam bersama Nabi SAW. Mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Mereka salat dan mereka juga melakukan adzan. Fa in qala, apabila ia mengatakan innahum yashhaduna anna Musailamata nabiyyun, sesungguhnya mereka itu bersaksi bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab itu adalah nabi. Qulna, kita katakan hadza huwal matlubu, inilah yang diinginkan. Idza kana man rafa'a rajulan fi rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu syahadatani walas salatu, fa kaifa biman rafa'a syamsani au yusufa au sahabiyan au nabiyan au ghairahum fi martabati jabbaris samawati wal ardi subhanahu ma'a'zama sya'nahu, ya. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kena jebak ini, ya, orang kafirnya kena jebak ini. Maksudnya orang yang melakukan kesyirikan, bukan orang kafir. Orang yang melakukan kesyirikan itu kena jebak. Gimana? Ya, Rasulullah dahulu, para sahabat Rasulullah itu memerangi Bani Hanifah. Padahal mereka dulunya masuk Islam bersama Rasulullah, bersaksi 2 kalimat syahadat, ya, salat dan adzan juga. Lalu dikatakan itu mereka kan menyatakan Musailamah al-Kadzdzab itu sebagai nabi. Nah, di sini sudah masuk jebakannya. Perhatikan. Qulna, kita katakan hadza huwal matlub, inilah yang diinginkan. Idza kana man rafa'a rajulan fi rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara, apabila seseorang yang mengangkat orang lain dalam posisi nabi, yaitu mengangkat, memposisikan, ya, seseorang laki-laki pada posisi nabi padahal dia bukan nabi, ya, orang itu kafara, telah kafir, wa halla maluhu wa damuhu, halal darah dan hartanya, walam tanfa'u asy-syahadatani, dan tidak bermanfaat bagi dia itu syahadat, 2 kalimat syahadatnya, wala salatu, dan tidak bermanfaat salatnya. Fa kaifa biman, lalu bagaimana dengan orang rafa'a syamsani, yang mengangkat, memposisikan 2 matahari, syamsani, syamsana di sini disebutkan, ya, bukan syamsani, syamsana kayaknya nama orang ini, syamsana, ya, syamsan nama orang Syamsan, atau Yusuf, ya, nama orang Yusuf,
atau seorang sahabat atau seorang nabi atau selain mereka itu pada posisi Jabbaris samawati wal ard, yaitu Jabbar itu maksudnya Allah, penguasa langit dan bumi itu. Maksudnya begini, perhatikan, kalaulah ada seseorang yang manusia biasa setelah Nabi SAW itu diposisikan jadi nabi, nih nabi, ternyata orang ini kafir. Di masa sahabat ada orang Bani Hanifah itu mengangkat Musailamah menjadi seorang nabi setelah Nabi SAW. Ini diperangi oleh para sahabat karena kafirnya mereka, padahal sebelumnya sudah Islam, sholat, azan juga. Mereka dikafirkan ya. Lalu bagaimana dengan orang yang memposisikan selain Allah itu berposisi seperti Allah untuk disembah? Paham maksudnya? Orang yang berposisi sebagai nabi saja itu diperangi, begitu juga orang yang memposisikan orang lain sebagai nabi, mereka ini diperangi. Lalu bagaimana orang yang memposisikan selain Allah itu di posisi Allah Subhanahu wa taala? Paham itu? Paham tidak? Mana lebih besar dosanya? Ya. Ketika merebut hak Allah Subhanahu wa taala, merebut hak nabi saja, merebut hak nabi, seseorang yang memposisikan orang lain, nih ada nabi setelah Nabi Muhammad, gitu ya. Ini bisa kafir. Padahal yang direbut di sini adalah hak nabi. Nabi itu sebagai penutup, Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai penutup para nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak salah seorang di antara laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kalau ada orang yang ngaku nabi, atau kalau ada orang yang memposisikan orang lain sebagai nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka sungguh dia telah mengingkari ayat ini. Paham ya? Orang seperti ini bisa kafir. Paham? Begitu juga orang yang mengangkat orang lain ini sebagai nabi atau di posisi nabi, ini bisa kafir. Padahal sekedar menjadi tandingan bagi nabi. Paham ya? Surah Al-Ahzab ayat 40. Lalu gimana pula kondisinya ada orang yang memposisikan selain Allah di posisi Allah untuk disembah? Lebih parah kan? Nah gitu. Ini luar biasa ya, apa namanya? Berhujjahnya. Subhanahu maha suci Allah. Ma'adzama sya'nahu. Betapa agungnya ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutup pada hati orang-orang yang tidak punya ilmu itu. Memang kalau enggak punya ilmu, dikasih penjelasan 1000 dalil pun enggak akan paham dia. Ya. Walaupun dia baca 1000 dalil pun enggak akan paham dia. Gitu loh. Tapi makanya orang bertauhid itu kalau betul-betul dia bertauhid, mudah dia terima kebenaran itu, terima dalil itu, terima kenyataan itu mudah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya beruntunglah kita dijadikan sebagai orang-orang yang ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mudah untuk menerima kebenaran, ya, menerima dalil seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nari kulluhum yadda'una al-islam. Dikatakan juga kepadanya orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan api. Jadi di zaman Ali ketika jadi khalifah, Ali pernah membakar orang-orang ya dengan api.
kulluhum yad'una al-islamah. Mereka itu mengaku Islam, orang Islam. Wa hum min ashabi Aliin radhiyallahu anhu, dan mereka itu termasuk pengikutnya Ali radhiyallahu anhu. Wa ta'allamu al-ilma minas sahabati, dan mereka itu mempelajari ilmu dari sahabat radhiyallahu anhum. Walakin i'taqadu fi Aliin misal al-i'tiqadi fi Yusufa wa Syamsana wa amsalihima. Akan tetapi mereka itu meyakini tentang Ali seperti keyakinan tentang Yusuf, Syamsan, dan semisal keduanya. Apa itu? Ali dianggap Tuhan. Pernah dengar nggak? Ali dianggap Tuhan. Oleh siapa? Oleh pengikut Ali sendiri. Maka Ali marah. Dia tidak terima. Dianggap sebagai Tuhan. Maka dia bertekad untuk membakar mereka semuanya. Makin kuatlah syubhat mereka ini. Tidaklah membakar, tidaklah menyiksa hambanya dengan api kecuali Tuhan. Begitu pula mungkin. Ya, coba makin parah enggak syubhatnya? Makin yakin. Maka mereka ketika Ali membakar, terima saja mereka. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ini Syiah ini. Ya. Karena Allah ya itu menyiksa para hambanya dengan apa? Api neraka, kan begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada pula yang melakukan hal yang sama kepada Yusuf, begitu juga kepada Syamsan. Fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Lalu bagaimana ya? Para sahabat radhiyallahu anhum berijma', bersepakat semuanya untuk membunuh mereka dan mengkafirkan mereka, yaitu para pengikut Ali radhiyallahu anhu yang ternyata menuhankan Ali. Walaupun para sahabat sebagiannya tidak sepakat dengan Ali yang menghukum mereka dengan api. Ya, sahabat di antara Ibnu Abbas kalau tidak salah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak sepakat dengan Ali ya menyiksa manusia dengan api, karena yang menyiksa dengan api itu hanya Allah Subhanahu wa taala, demikian. Tapi mereka sepakat untuk membunuh dan mengkafirkan orang-orang seperti ini. Atadunnuna anna sahabata radhiyallahu anhum yukafiruna al-muslimina? Apakah Anda semuanya itu menyangka bahwasanya para sahabat itu mengkafirkan orang-orang muslim? Tidak mungkin. Mereka ini bukan orang Islam walaupun mereka sholat, ya, karena sudah jelas bagi mereka demikian. Am tadhunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadurru wal i'tiqada fi Ali ibn Abi Talibin yukaffiru? Apakah Anda semuanya meyakini atau menyangka bahwasanya keyakinan tentang Taj ini mungkin nama orang, ya, Taj. Sebenarnya Taj itu mahkota artinya ya, tapi Taj ini seperti nama orang. Dan yang semisalnya ini tidak memberikan mudarat sedikit pun, tidak ada pengaruhnya bagi keimanan. Sementara meyakini keyakinan tentang Ali yang dijadikan Tuhan, Ali bin Abi Thalib dijadikan Tuhan, itu lantas membuat kafir. Sementara keyakinan tentang Taj itu tidak kafir, padahal sama-sama dituhankan, dipertuhankan, diibadahi. Demikian. Ini kan aneh. Demikian. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga Banu Ubaidin al-Qaddah alladzina malaku al-Maghriba wa Misra fi zamani Bani al-Abbasi kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yad'una al-Islam. Dikatakan juga bahwasanya Banu Ubaid al-Qaddah yang mereka itu menguasai Maroko dan Mesir di zaman Bani Abbas, semuanya mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan mereka itu mengklaim mengaku Islam. Wa yusalluna al-jumu'ata wal jama'ata, mereka itu salat Jumat dan salat berjamaah. Falamma azharu mukhalafata asy-syari'ati fi asya'a duna ma nahnu fihi ajma'al ulama ala kufrihim wa qitalihim. Maka tatkala
mereka itu menampakkan penyelisihan terhadap syariat ini di berbagai hal, ya, yang sangat berbeda dengan apa yang kita berada pada syariat tersebut, ya, yang kita ini berada di padanya, maksudnya berbeda syariatnya orang-orang Banu Ubaid Al-Qaddah ini dengan syariatnya kita kaum muslimin pada umumnya, ini berbeda, mereka selisih. Maka para ulama bersepakat, berijma, bersepakat untuk mengkafirkan mereka dan memerangi mereka, demikian. Wa anna biladahum biladu harbin, dan negeri mereka adalah negeri, ya, perang, maksudnya diperangi. Wa ghazahumul muslimuna hatta istanqadu ma bi aidihim min buldanil muslimin. Dan para kaum muslimin memerangi mereka sampai mereka memerdekakan, ya, menyelamatkan apa yang ada di tangan mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Jadi ternyata Banu Ubaid ini juga melakukan apa namanya, penjajahan terhadap negeri-negeri kaum muslimin, ya, diperangi kemudian dimasukkan ke wilayah mereka, seperti itu, demikian, ya. Maka kaum muslimin ketika itu membebaskan negeri-negeri kaum muslimin yang berada di kekuasaan Banu Ubaid ini, demikian. Wa yuqalu aidan, dikatakan juga, idza kana al-musyrikuna al-awwaluna lam yakfuru illa li'annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasuli sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani wa inkaril ba'si wa ghairi dzalika, fama ma'na al-babil ladzi dzakarahu al-ulama'u fi kulli madhhabin babu hukmil murtadi wa huwal muslimu alladzi yakfuru ba'da islamihi. Dikatakan juga kepadanya, apabila orang-orang musyrik yang awal-awal dahulu mereka tidak dikafirkan kecuali dikarenakan mereka itu menggabungkan antara kesyirikan dan mendustakan para rasul, mendustakan rasul, begitu juga mendustakan Al-Quran, mengingkari kebangkitan dan yang lainnya. Lalu apa makna dari pembahasan yang disebutkan oleh para ulama di setiap madhab, yaitu bab hukum orang yang murtad? Nah gitu, yaitu seorang muslim yang dia menjadi kafir setelah dia Islam. Summa dzakaru asya'a katsiratan, lalu para ulama menyebutkan berbagai hal, ya, kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu damar rajuli wa malahu, ya, masing-masing jenisnya itu bisa menyebabkan kafir dan menghalalkan darah seseorang dan hartanya. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan, sampai sesungguhnya para ulama tersebut menyebutkan sebagian sedikit, ya, inda man fa'alaha, bagi orang yang melakukannya, misla kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi, seperti ungkapan yang diucapkan seseorang dengan lisannya namun tidak dengan hatinya. Maksudnya pembahasan yang ringan ini, ya. Au kalimatin yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'ibi, seperti ungkapan juga yang diucapkan atau disebutkan tapi dalam rangka untuk bercanda atau main-main, demikian. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama, apakah ini juga bisa menyebabkan murtadnya seorang muslim ataukah tidak, demikian, ya. Baik. Nah, di sini jadi maksudnya begini, kekafiran itu tidaklah mesti dengan terkumpulnya, ya, kesyirikan. Begitu juga berkumpul bersamaan kesyirikan itu ada pendustaan Rasul, pendustaan Al-Quran, pendustaan terhadap, pengingkaran terhadap hari berbangkit. Tidak demikian, nggak mesti begitu. Satu saja pembatal keislaman bila dilakukan, maka ini bisa menyebabkan batal seseorang. Tapi ingat, ya, ini harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Dawabit takfirnya harus diberlakukan, bukan dengan semena-mena atau dengan serampangan di dalam memberlakukan, ya, vonis kafir tersebut. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga alladzina qala Allahu fihim, orang-orang yang
Allah firmankan tentang mereka dalam surah At-Taubah ayat 84, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dikatakan juga kepada mereka ini, yaitu orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka itu dalam surah At-Taubah ayat 84, yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka tidak mengucapkan hal tersebut, padahal sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka telah kafir setelah mereka Islam. Begitu. Amma sami'ta Allah kafarahum bikalimatin, tidakkah Anda mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka dengan sebuah kalimat, ma'akaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal kondisi mereka itu berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yujahiduna ma'ahu, dan mereka itu berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusalluna ma'ahu, dan mereka itu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkun, mereka itu berzakat, wa yahujjuna, mereka itu berhaji, wa yuwahhiduna Allah, dan mereka mentauhidkan Allah, tapi dengan kalimat kekufuran yang mereka lakukan seperti itu. Ya. Kadzalika alladzina qala Allah taala fihim, demikian pula orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka itu dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu memperolok-olok? Janganlah kalian minta udzur, minta alasan lagi. Ya, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Seperti itu. Fahaula'il ladzina sarrahallahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang mereka ini bahwasanya mereka itu telah kafir setelah keimanan mereka. Padahal mereka itu bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Mereka itu mengucapkan satu ungkapan yang mereka sebutkan bahwasanya mereka itu mengucapkannya hanya sekedar bercanda saja, bergurau saja. Fata'ammal hadhihi syubhata, perhatikanlah syubhat ini, wahya qauluhum, yaitu ungkapan mereka, tukaffirunal muslimina, kalian kafirkan orang-orang Islam, unasan yashhaduna alla ilaha illallah, orang-orang yang mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa yusallun, mereka itu salat, wa yasumun, mereka itu puasa, wa yahujjun, mereka itu berhaji, summa ta'ammal jawabaha, kemudian perhatikan jawabannya, fa innahu min anfa'i ma fi hadhil awraqi, perhatikanlah sesungguhnya ini termasuk sesuatu yang paling bermanfaat dalam lembaran-lembaran ini, lembaran kertas ini, ya. Nah ini dia. Cuma kita katakan, ya, kembali kita berlakukan dhawabitu takfir dalam hal ini. Artinya seorang muslim mukmin itu bisa kafir, betul, bisa murtad, keluar dari Islam, bisa. Tapi bukan begitu mudahnya, gitu jatuh dalam sebuah kekufuran, lantas divonis kamu kafir. Enggak begitu caranya, ya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah seseorang, Syekh di sini membantah, ya, pernyataan orang-orang musyrik yang jatuh ke dalam, ya, kesyirikan itu. Kalau sudah muslim, orang Islam, kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, haji, puasa, ya, itu sudah dilakukan, maka selamanya akan jadi kafir. Walaupun melakukan pembatal-pembatal keislaman. Begitu. Ini dibantah oleh Syekh, ya. Dengan bantahan seperti ini yang sudah kita sebutkan, bisa jadi kafir, gitu. Sekedar ucapan, sekedar tindakan bisa, tapi bukan spontan. Paham, ya? Yang sedang beliau bantah itu adalah seseorang muslim itu bisa jadi kafir atau murtad walaupun dia sholat, zakat, haji, puasa, walaupun dia membenarkan Al-Quran, seperti itu, asalkan dia melakukan satu pembatal, tapi harus diberlakukan apa? Dawabitnya, dawabit takfir,
ya, langkah-langkah yang benar di dalam menjatuhkan vonis kafir, begitu. Bisa dipahami kira-kira? Ya, demikian. Jadi bukan sembarangan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.